Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang bentuk dan fungsi tubuh tumbuhan pada materi IPA kelas 4 tema 3. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang struktur tumbuhan. Nah, struktur tumbuhan ini terdiri dari 5 macam. Ada akar yang terletak di bagian bawah, ada batang, kemudian yang ketiga ada daun, yang keempat ada bunga, dan yang kelima atau yang terakhir ada buah. Nah, yang pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang akar. Ini merupakan gambar morfologi akar. Nah, ini yang paling bawah ini dinamakan tudung akar. Kemudian yang berwarna merah ini dinamakan ujung akar. Nah, batang akar ini yang berwarna biru yang panjang ini namanya batang akar. Kemudian rambut akar ini yang berwarna biru muda yang terletak di pinggir-pinggir dari gambar morfologi akar. Kemudian fungsi dari akar yang pertama yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Nah, yang kedua sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, dan yang terakhir untuk memperkokoh tumbuhan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis akar. Jenis akar ini berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua. Ada akar tunggang dan akar serabut. Nah, akar tunggang ini adalah akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah dan dari akar tersebut keluar cabang akar. Nah, ini merupakan contoh akar tunggang. Kemudian akar serabut adalah akar samping yang keluar dari pangkal batang, umumnya bergerombol dan berfungsi menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya ya antara akar tunggang dan akar serabut. Kalau akar serabut ini bergerombol akarnya, sedangkan akar tunggal ini tidak. Nah, kemudian yang pertama akar tunggang. Ciri-ciri dari akar tunggang, yang pertama, akar pokok bercabang-cabang. Yang kedua, memiliki akar pokok. Yang ketiga, perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang terlihat jelas. Nah, sudah terlihat jelas ya antara akar pokok ini yang berukuran besar, paling besar ini namanya akar pokok. Nah, untuk akar cabang yang akar cabang ini yang berukuran kecil, lebih kecil dari akar pokok. Nah, sudah terlihat perbedaannya ya antara akar pokok dan akar cabang. Nah, contohnya tumbuhan dikotil berkeping dua. Ini merupakan contoh dari tumbuhan dikotil. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, kemudian kedua ada akar serabut. Ciri-ciri dari akar serabut ini yaitu berbentuk seperti serabut. Nah, yang kedua, bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Nah, sudah terlihat ya pada gambar bahwa bagian ujung dan pangkal ini sama besar, tidak ada perbedaan. Nah, yang ketiga, semua bagian dari akar keluar dari pangkal batang. Contoh dari akar serabut ini, contohnya yaitu tumbuhan monokotil berkeping satu. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ini merupakan contoh dari tumbuhan monokotil. Ada pohon kelapa, ada jagung ini juga ya. Bisa dilihat pada gambar berikut ini.
Nah, selanjutnya berdasarkan sifat dan fungsi khusus. Akar ini dibedakan menjadi 4 bagian. Ada akar gantung. Akar gantung ini tumbuh dari bagian tumbuhan yang ada di atas tanah dan menggantung di udara. Akar gantung tumbuh dari bagian batang dan menjulur ke bawah, tepatnya ke arah tanah. Sudah terlihat pada gambar ya, ini merupakan akar gantung. Akar gantung ini menuju ke bawah, arahnya menuju ke bawah, arah tanah. Contohnya ini pada pohon beringin. Nah, kemudian ada akar pelekat. Akar pelekat ini tumbuh di sepanjang batang tumbuhan. Akar pelekat bisa menempel pada kayu, pada dinding, dan lain sebagainya. Biasanya, akar pelekat terdapat pada tumbuhan yang menjalar. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ini merupakan tanaman sirih. Yang ketiga, ada akar tunjang. Akar tunjang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah. Ini bisa dilihat contoh berikut ini ya, akarnya ini dari batang bisa ke bawah ke segala arah. Seakan-akan menunjang batang agar tidak rebah. Contohnya tumbuhan bakau dan tumbuhan pandan. Kemudian yang terakhir ini ada akar napas. Nah, akar napas ini tumbuh tegak lurus ke arah atas dan muncul dari permukaan tanah atau air. Akar napas ini merupakan cabang-cabang akar. Bisa dilihat pada contoh berikut ini ya, akar napas. Ini yang paling besar. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang batang. Fungsi dari batang ini ada 3 bagian. Yang pertama, sebagai alat pengangkut alat transportasi zat hara dalam tumbuhan. Yang kedua, untuk menopang tumbuhan. Dan yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Struktur dan jenis batang. Ada 3 bagian. Yang pertama, batang basah. Nah, contohnya pada gambar berikut ini. Batang basah ini memiliki ciri utama lunak, berair, dan pendek. Karena sifatnya yang lunak, maka batangnya tidak keras dan mudah dipotong. Contohnya ini pada tanaman bayam, bisa juga kangkung, atau selada air. Yang kedua ada batang berkayu. Nah, contohnya seperti ini. Batang berkayu ini memiliki kambium. Arah pertumbuhan yang keluar akan membentuk kulit dan arah tumbuh yang ke dalam akan membentuk kayu. Nah, dapat dilihat pada contoh berikut ini ya. Biasanya batang ini dimanfaatkan untuk kebutuhan mebel dan berbagai perawat rumah tangga lainnya. Yang terakhir ada batang rumput. Contohnya seperti ini. Nah, batang rumput ini lebih pendek dari jenis yang lain. Ini tidak berkayu, ini batang rumput. Memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga. Contohnya yaitu rumput, padi, jagung, dan tebu dan lain-lain sebagainya. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang daun. Nah, daun ini berfungsi untuk tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Yang kedua sebagai alat pernapasan tumbuhan, dan yang ketiga sebagai tempat terjadinya penguapan. Nah, kemudian struktur dan jenis daun. Nah, ini merupakan daun pisang. Struktur dan jenis daunnya yaitu ada 3. Yang pertama ada pelepah. Ini yang
Di bawah ini merupakan pelepah. Kemudian ada tangkai. Di sini bisa dilihat pada gambar ya. Dan yang terakhir ada helai. Nah, jadi struktur dan jenis daun ini ada 3 macam. Ada pelepah, ada tangkai, dan ada helai. Jenis daun berdasar jumlah helai daun. Nah, ada 2 bagian. Ada daun tunggal dan juga ada daun majemuk. Daun tunggal ini jika pada sebatang tangkai daun hanya terdapat 1 helai daun. Nah, bisa dilihat pada contoh berikut ini ya. Ini ada 1 tangkai dan 1 helai daun. Ini namanya daun tunggal. Kemudian untuk daun majemuk ini contohnya seperti ini. Jika pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Nah, ini 1 tangkai daun terdapat banyak helai daun. Pada gambar berikut ini ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis susunan tulang daun. Jenis-jenis susunan tulang daun ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung ini memiliki susunan berupa garis-garis lengkung. Umumnya daun ini akan memiliki 1 tulang yang besar di tengah dan tulang lainnya akan mengikuti jalannya tepi daun. Bisa dilihat pada gambar berikut ini ya. Ini memiliki 1 tulang yang besar di tengah. Ini 1 tulang yang besar di tengah, kemudian yang lainnya ini mengikuti jalannya tepi daun. Ini melengkung garisnya. Nah, kemudian yang kedua, tulang daun sejajar. Nah, tulang daun sejajar ini umumnya akan berbentuk seperti garis-garis lurus, sejajar seperti namanya. Nah, ini pada contohnya yaitu pada kulit daun jagung. Nah, ini garisnya ini sejajar. Jadi, ini dinamakan tulang daun sejajar. Kemudian yang ketiga ada tulang daun menjari. Nah, tulang daun menjari ini memiliki susunan layaknya jari-jari tangan yang dilebarkan. Bisa dilihat pada contoh bagian ini ya. Ini bisa dikatakan sebagai jari-jari tangan yang dilebarkan. Jika jari-jari tangan yang dilebarkan, maka akan bergambar seperti ini, seperti tulang daun menjari. Nah, biasanya ujung tangkai daun akan mengeluarkan beberapa tulang yang memancar seperti daun jari tangan. Nah, kemudian yang terakhir ada tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip ini memiliki bentuk layaknya susunan tulang ikan. Nah, ini seperti susunan tulang ikan ya, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Tulang daun jenis ini kerap terlihat pada tumbuhan berbiji dikotil. Nah, ini juga bisa dikatakan 1 tangkai ada banyak helai, terdapat banyak helai daun. Nah, selanjutnya yang keempat tentang bunga. Fungsi dari bunga yang pertama sebagai perhiasan tumbuhan dan yang kedua sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Struktur bunga ini, yang pertama ada tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang terletak di bagian bawah. Kemudian ada dasar bunga. Selanjutnya ada kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup dari serangan serangga. Ini terlihat pada gambar ini ya, kelopak bunga. Kemudian ada bakal biji. Nah, bakal biji ini untuk calon tumbuhan baru. Selanjutnya ada benang sari.
benang sari ini merupakan kepala sari. Nah, ini yang kuning ini kepala sari, dan yang hijau ini, yang garis hijau ini merupakan tangkai sari. Jadi antara kepala sari dan tangkai sari ini dinamakan benang sari. Selanjutnya ada mahkota. Mahkota bunga ini bagian yang berwarna merah, berfungsi sebagai hiasan pada bunga untuk menarik serangga dan sebagai penyerbukan. Kemudian ada putik. Putik ini berbentuk seperti botol. Ini yang di tengah, ini namanya putik. Seperti botol, sebagai alat perkembangbiakan betina pada bunga. Nah, selanjutnya tentang buah. Nah, ini merupakan buah apel. Struktur dan fungsi buah. Yang pertama ada tangkai buah. Nah, tangkai buah ini terletak di paling atas ya, menghubungkan buah dengan batang. Kemudian yang kedua ada kulit buah. Kulit buah ini terletak di bagian luar yang berwarna merah. Selanjutnya ada daging buah. Daging buah ini yang berwarna putih. Nah, bagian buah ini biasanya dapat dimakan, daging buahnya. Yang terakhir ada biji. Biji ini terletak di tengah-tengah, yang nantinya menjadi calon tumbuhan baru. Ini biji yang berwarna coklat. Nah, alhamdulillah sekian dari penjelasan tentang materi IPA kelas 4 tema 3 tentang struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Semoga cita-cita dan prestasi kalian terus meningkat dan belajar dengan sungguh-sungguh ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.